Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Prima Alifa, tutor yang akan memandu untuk regular kelas maba mengenai topik sistem limfatik. Kita lihat dari yang pertama ada mind mapping dari sistem limfatik yang akan dibahas pada malam hari ini. Ada 3 subbab besar, yaitu ada struktur dari sistem limfatik meliputi pembuluh, nodus, organ, nodul atau kelenjar, dan juga sel. Kemudian fungsi dari sistem limfatik itu sendiri mengenai hubungannya terkait cairan interstisial, pertahanan tubuh, transportasi lemak, dan juga protein. Dan yang terakhir mengenai aliran dari limfatik itu sendiri, mengenai kecepatan, faktor yang mempengaruhi aliran, dan arah dari aliran limfatik. Yang pertama, kita mulai dari struktur sistem limfatik. Sebelumnya kita pahami dulu sistem limfatik ini yang dimaksud tuh apa ya? Sistem limfatik adalah rute aksesoris di mana cairan dapat mengalir dari ruang interstisial, jadi di jaringan, menuju sistem peredaran darah yang terdiri dari pembuluh, organ, nodus, nodulus, dan juga sel. Ini ada definisi lain, jaringan pembuluh yang satu arah yang menyediakan rute aksesoris yang mendukung cairan itu kembali dari ruang interstisial ke sistem peredaran darah. Nah, ini yang kita bisa perhatikan di mana sistem limfatik ini adalah rute aksesoris. Jadi dia itu cenderung lebih sederhana, kemudian pembuluh-pembuluhnya juga ukurannya jauh lebih kecil daripada pembuluh-pembuluh darah, dan dia itu yang patut kita highlight adalah dia satu arah. Jadi semuanya itu arahnya sama dari ruang interstisial menuju sistem peredaran darah yang akan kita pelajari pada hari ini. Lanjut, berikut struktur-struktur yang penyusun sistem limfatik itu sendiri. Nah, untuk sistem limfatik ini biasanya kalau kita lihat buku, kemudian sumber-sumber, biasanya itu ditandai dengan warna hijau seperti gambar ini, baik dari nodusnya, pembuluhnya, kemudian, nah, biasanya yang beda warna itu hanya si organ-organnya. Kemudian, namun sebenarnya di tubuh kita itu warnanya bening, gitu. Yang pertama itu adalah pembuluh limfatik. Fungsinya itu sendiri adalah membawa cairan limfatik dari jaringan. Mungkin kalau kita bandingin sama pembuluh darah, dia itu bedanya dia yang dibawa cairan limfatik, kalau pembuluh darah, darah. Dan kalau misalnya pembuluh limfatik ini, seperti yang tadi disebutkan di definisi, dia itu cuma satu arah dari jaringan ke mengembalikan cairan dari jaringan ke pembuluh darah. Sedangkan kalau pembuluh darah kan dari arteri ke vena itu sudah beda fungsi-fungsinya. Nah, kemudian yang bisa kita highlight lagi adalah dinding pembuluhnya ini adalah sel endotel yang overlapping. Kita lihat di penampang gambar yang sebelah kanan, ini adalah yang kapiler limfatik, sedangkan yang kiri ini adalah darah, kapiler darah. Bisa dilihat dari susunannya, dia sama-sama sel endotel nih. Tapi kalau untuk di kapiler darah, dia itu susunannya rapat seperti ini ya. Jadi antar sel itu cuma ada pori-pori kecil yang memungkinkan plasma darah itu keluar. Sedangkan kalau di pembuluh limfatik itu susunannya ada yang bagian overlapping seperti bagian ini. Jadi ini kalau kita ibaratkan sebagai pintu, sehingga kalau cairan interstisial yang di jaringan ini di luar itu tinggi, dia mendorong si pintu itu untuk memungkinkan cairan ini masuk ke dalam pembuluh limfatik, dan ketika yang dia masuk terus sampai penuh, jadinya tekanan di sini meningkat di dalam pembuluh, nah dia otomatis akan mendorong yang overlapping ini untuk menutup, dan cairan yang sudah di dalam akan lanjut perjalanannya di dalam pembuluh limfatik. Nah, itu kejadiannya ada di mana sih? Kejadiannya ada di initial lymphatics, di mana tekanan cairan interstisial dari luar pembuluh itu meningkat, kemudian cairannya masuk ke dalam pembuluh limfe,
Nah, yang perlu kita pahami juga, cairan di luar pembuluh limfatik ini biasanya disebut sebagai cairan interstisial. The second dia masuk ke dalam pembuluh limfatik sudah dikatakan sebagai cairan limfe. Jadi ketika dia keluar dari kapiler darah nih ke jaringan, namanya cairan interstisial. Ketika dia masuk ke kapiler limfatik, dia menjadi cairan limfe. Kemudian ketika cairan limfe ini sudah banyak dalam pembuluh, tekanannya meningkat, maka sel endotel yang tadi overlapping ini si pintu langsung tertutup. Baik, kita lanjut ke setelah pembuluh, ada juga yang dinamakan sebagai nodus limfatik. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, dari pembuluh-pembuluh limfatik ini, kita lihat ada seperti biji-biji kacang hijau yang kecil-kecil ini, yang bentuknya oval ya. Nah, dia itu adalah fungsinya mengumpulkan dan memfilter cairan limfatik dari pembuluh limfatik yang tadi cairannya masuk dalam pembuluh limfatik. Jumlahnya ini banyak sekali, ada ratusan, tapi paling banyak ada di area-area ketiak, servikal, inguinal, ini di bawah usus halus, kemudian di popliteal belakang lutut. Nah, kan tadi ada dikatakan yaitu ada memfilter cairan limfatik. Kurang lebih prosesnya itu kalau kita di penampang ini, di pembuluh limfatik aferen, cairan limfanya masuk nih ke dalam nodus. Ketika masuk ini juga ada katup yang mencegah adanya backflow karena cairan limfatik ini memang satu arah ya, jadi dia dari pembuluh masuk ke nodus. Kemudian di dalam sini ada yang kayak pulau-pulau ini, itu ada aktivitas dari limfosit dan makrofag. Nah, ini juga kaitannya sistem limfatik terhadap sistem imun tubuh, di mana dia itu akan beraktivitas untuk menangkal infeksi di dalam tubuh. Nah, untuk si limfosit sama makrofag itu sendiri bisa ada di sini, nanti pematangannya pun berkaitan, salah satu pematangannya berkaitan sama organ-organ limfatik. Seperti itu. Kemudian kalau untuk nodulus limfatik, ini sebenarnya istilah yang kurang lebih agak di beberapa sumber itu suka nggak dibedakan sama nodus. Hanya perbedaannya itu adalah dia ukurannya lebih besar pada nodulus dibandingkan nodus, kemudian dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Jadi kalau misalnya kita kembali tadi nih ke si nodus, dia itu ada encapsulated juga, ada kapsulnya. Cuma biasanya itu nggak well defined atau batasnya itu agak diffuse. Sedangkan kalau yang nodulus ini ukurannya lebih besar dan si tepiannya itu lebih jelas. Tepiannya itu lebih jelas ya, well defined. Kemudian dia itu lokasinya biasanya sama seperti nodus tadi juga, di jaringan ikat longgar di bawah membran epitel. Kemudian bedanya kalau dia itu lebih banyak di sistem pencernaan, pernapasan, dan kandung kemih. Kenapa? Karena regio-regio ini, regio 3 ini adalah regio yang sering terekspos dengan mikroorganisme atau material asing. Jadi dia ini adalah berkaitan juga sama fungsinya sistem limfatik sebagai pertahanan tubuh. Kalau pencernaan kan pintunya kita makan, kemudian pernapasan ada udara yang masuk, dan kandung kemih juga dari urin, saluran urin seperti itu. Lanjut untuk organ limfatik, ini mungkin yang sudah cukup familiar. Dari yang pertama itu adalah timus. Timus ini adanya di dada, tepatnya itu di belakangnya tulang sternum yang tengah sini. Adanya di atasnya jantung, dia itu kalau diibaratkan kayak daun telinga, tapi ada dua sepasang gitu, cuma dia nempel. Nah, di timus ini yang berkaitan sama aktivitas dari sistem limfatik, yaitu adalah perkembangan sel-T limfosit. Jadi yang dari stem cell, kemudian kematangannya itu berada di timus sebelum sel-sel T limfosit yang sudah matang tadi, yang sudah berkembang dengan baik, nantinya akan melakukan aktivitas imunitasnya itu di limpa ataupun di organ-organ lain gitu.
Nah, kemudian untuk limpa ini atau spleen bahasa Inggrisnya, itu sebenarnya lebih ke fungsi utamanya adalah daur ulang dari sel darah merah. Nah, tapi di dalam sini ada kita lihat white pulp sama red pulp, ini juga ada aktivitas-aktivitas dari sel T limfosit maupun sel B limfosit, dan kemudian kita bahas nanti yang bermanfaat untuk melawan infeksi bakteri. Jadi dia itu ada ada sel white blood cell atau sel darah putih yang dibawa dari jaringan. Kemudian untuk aktivitasnya itu ada di sini, di red pulp maupun di white pulp. Dia itu adanya di rongga abdomen. Lanjut. Kemudian ada juga sumsum tulang. Kalau tadi itu kita lihat di gambar sebelah kiri, sumsum tulang ini salah satu contohnya. Dia itu ada, kalau tadi si timus itu kan maturasi untuk sel T limfosit. T itu kan dari timus ya. Kemudian kalau sel limfosit B itu diambilnya dari bone marrow si B ini. Jadi dia itu 11-12 fungsinya berkaitannya sama sel timus, di mana dari organ limfatik ini dia adalah tempat dari maturasi dari sel limfosit B. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah tonsil, adanya di belakang rongga mulut ya, di rongga mulut, di mana itu dia itu membantu melindungi sistem pernapasan dan pencernaan dari infeksi. Untuk yang organ-organ limfatik seperti tonsil sama spleen ini kurang lebih sama aktivitasnya si limfosit itu di kayak di organ nodusnya dia gitu.